Halo, saya Novia Fauzia, mahasiswa D3 Keperawatan Stikes 17 Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan edukasi kesehatan keputihan pada remaja. Apakah kalian tahu apa itu keputihan? Keputihan merupakan cairan atau sekret yang keluar dari alat kelamin wanita yang berwarna putih dan bukan darah. Lalu, bagaimanakah cara membedakan keputihan normal dan tidak normal? Keputihan normal dan tidak normal itu bisa dikenali dari bau, warna, gatal, dan perih tidaknya. Keputihan normal memiliki ciri yaitu biasanya muncul sebelum haid, cairannya jernih atau bening, dan tidak berbau. Sementara itu, keputihan tidak normal memiliki ciri berwarna abu-abu, kuning, dan hijau. Biasanya berbau apek, amis, dan bau busuk. Terasa gatal, perih, dan sakit. Terakhir, dapat menjadi tanda terserang penyakit pada alat reproduksi. Jadi, apa sih penyebab terjadinya keputihan? Penyebab keputihan bisa terjadi karena virus, HIV, herpes, atau kondiloma. Bisa dari infeksi jamur, Candida albicans. Dan yang terakhir bisa dari bakteri vaginosis atau Gardnerella. Faktor lain dari penyebab keputihan adalah kelelahan fisik. Aktivitas fisik yang menyebabkan tingginya pengeluaran energi sehingga terjadi penurunan estrogen yang mempengaruhi kadar dari glikogen sebagai sumber metabolisme penghasil asam laktat. Nah, asam laktat berfungsi mencegah pertumbuhan parasit bakteri dan jamur di vagina. Selanjutnya ada ketegangan psikis. Stres meningkatkan hormon adrenalin yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan elastisitas menurun, sehingga aliran estrogen ke vagina terhambat yang menyebabkan asam laktat berkurang. Asam laktat yang menurun dapat menimbulkan penurunan dari keasaman vagina sehingga jamur, parasit, dan bakteri yang merupakan penyebab dari keputihan dapat berkembang. Dan yang terakhir adalah kurangnya personal hygiene. Buruknya kebiasaan dalam menjaga kebersihan tubuh, terutama pada organ reproduksi, menimbulkan infeksi. Apabila tangan memegang area reproduksi dalam keadaan tidak bersih, maka kuman dan bakteri akan masuk dengan mudah. Cara cebok yang benar yaitu dari depan ke anus agar bakteri dalam anus tidak masuk ke dalam vagina. Tapi bagaimana nih cara mencegah keputihan? Nih, ada beberapa tips untuk mencegah keputihan. Yang pertama, membiasakan menyiram toilet dahulu sebelum menggunakannya agar terhindar dari bakteri yang menempel pada toilet. Kedua, mencuci tangan sebelum membersihkan vagina. Tangan merupakan penyalur bakteri. Apabila tangan kotor dan tidak mencuci tangan, maka bakteri yang menempel pada kuman akan masuk ke vagina. Ketiga, membersihkan vagina mulai dari bagian depan atau vagina kemudian menuju belakang atau anus. Jika dilakukan sebaliknya, maka bakteri dari anus akan masuk ke vagina. Keempat, mengeringkan daerah vagina menggunakan handuk atau tisu. Jika daerah vagina basah, maka lama-kelamaan daerah vagina menjadi lembab sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri. 5. Hindari penggunaan cairan pembersih vagina karena di dalam cairan pembersih vagina mengandung bahan yang dapat merusak flora normal vagina. Selain itu juga dapat menimbulkan iritasi dan alergi pada organ reproduksi. Keenam, menggunakan celana dalam berbahan katun titik nilon dan polister dapat menyebabkan vagina lembab dan memudahkan pertumbuhan bakteri. 7. Mengganti pakaian dalam yaitu 2-3 kali dalam sehari serta menghindari dari pemakaian celana dalam yang ketat. Celana dalam yang ketat dapat mengakibatkan vagina lembab dan bakteri mudah tumbuh. 8. Saat menstruasi, gantilah pembalut 3-4 jam sekali agar daerah vagina tidak lembab dan terhindar dari tumbuhnya bakteri. Serta gunakan pembalut yang lembut, mudah menyerap, dan nyaman dipakai sehingga terhindar dari terjadinya iritasi. Nah, apabila terjadi keputihan dan tidak segera ditangani dalam waktu yang lama, maka akan terjadi infeksi organ reproduksi dan menurunnya kesuburan. Selain itu, keputihan menyebabkan kehamilan di luar kandungan serta merupakan awal dari gejala kanker serviks.